Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 7 dengan saya Vanessa Sekar Membajak dengan NIM B1D02415. Saya Dikli Pratama dengan NIM B1D02431. Saya Nazla Dewi dari NIM B1D02407. Saya Santriani dengan NIM 24. Selamat menyaksikan. Setiap rumah sakit menghasilkan air limbah yang berbahaya, contohnya mengandung sisa antibiotik dan mikroorganisme resistensi, yang jika dibiarkan, limbah ini akan merusak alam dan kesehatan kita. Mari kita lihat bagaimana kekuatan tanaman dan bakteri bisa menjadi solusi alami yang disebut bioremediasi untuk membersihkan limbah rumah sakit secara aman dan efektif. Setiap hari, rumah sakit itu kayak pabrik mini, penghasil limbah cair, dari ruang perawatan, laboratorium, sampai instalasi farmasi. Tapi jangan salah, air limbah rumah sakit itu bukan air biasa. Di dalamnya ada antibiotik sisa, deterjen bekas cuci alat, dan bahkan mikroorganisme patogen yang bisa kebal obat. Bayangin, kalau air limbah ini langsung dibuang tanpa diolah dulu. Bisa-bisa bakteri yang ada di dalamnya nyebar ke lingkungan, nyampur ke air tanah, terus malah bikin superbug alias bakteri super yang susah banget dilawan obat. Jadi penting banget buat rumah sakit punya sistem pengolahan limbah cair yang baik, biar lingkungan aman, manusia sehat, dan bumi nggak jadi laboratorium berjalan buat bakteri kebal antibiotik. Nah, antibiotik yang terbawa ke lingkungan dapat memicu munculnya superbug. Superbug adalah bakteri yang tidak lagi mempan terhadap berbagai jenis obat. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan gen resistensi yang bisa berpindah antar mikroba bahkan antar spesies. Akibatnya, air limbah rumah sakit menjadi hotspot resistensi antibiotik, sebuah ancaman nyata bagi kesehatan global. Nah, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan teknologi bersih yang mampu menurunkan kadar antibiotik dan mikroba berbahaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu cara efektif untuk mengatasi limbah berbahaya ini dengan proses bioremediasi, yaitu proses pemulihan limbah menggunakan mikroorganisme. Dalam studi kasus ini, kita memanfaatkan sistem konstruk wetland atau lahan basah buatan yang meniru fungsi rawa alami. Sistem ini mengandalkan tanaman air seperti eceng gondok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap kotoran, logam berat, dan sebagian sisa antibiotik dari air limbah. Selain itu, akar eceng gondok menyediakan habitat bagi konsorsium bakteri denitrifikasi yang berperan penting dalam menguraikan senyawa nitrogen dan menurunkan kadar biological oxygen demand atau BOD. Prosesnya dimulai ketika air limbah rumah sakit dialirkan melalui lapisan pasir, kerikil, dan akar tanaman. Saat melewati sistem ini, beberapa proses penting terjadi secara simultan, di mana 3 proses utama bekerja bersamaan dalam constructed wetland. Yang pertama yaitu ada fitoremediasi, di mana tanaman menyerap polutan melalui uptake akar dan terjadi penguraian di dalam jaringan tanaman, metabolisasi, atau pelepasan ke udara, fitovolatilisasi. Yang kedua yaitu ada biodegradasi oleh bakteri, di mana komunitas mikroba fungsional seperti Proteobacteria dan Firmicutes memainkan peran krusial. Degradasi ini terjadi melalui mekanisme enzimatik, metabolisme, bioabsorpsi, dan bioakumulasi. Efisiensi removal antibiotik dapat mencapai lebih dari 99% dengan biodegradasi sebagai mekanisme utamanya. Dan yang ketiga ada denitrifikasi, proses di mana reduksi nitrat NO3- menjadi gas nitrogen N2. Proses ini melibatkan 2 tahapan, yaitu ada nitrifikasi aerobik dan denitrifikasi anaerobik yang bertanggung jawab atas 60-86% dari total penghilangan nitrogen. Melalui kombinasi ini, konsentrasi antibiotik dan bahan organik dalam limbah terbukti menurun signifikan dan kualitas air hasil olahan menjadi jauh lebih baik. Secara keseluruhan, constructed wetland menunjukkan efisiensi removal yang tinggi untuk BOD, yaitu ada 77-87%, total nitrogen 70-90%, dan antibiotik 70-99%.
Meskipun efektif, penerapan bioremediasi limbah rumah sakit tidak lepas dari tantangan. Beberapa jenis antibiotik memiliki struktur kimia yang kompleks dan sulit diuraikan oleh bakteri alami. Selain itu, keberadaan mikroba resisten juga dapat menghambat proses degradasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian berkelanjutan untuk menemukan kombinasi tanaman air dan konsorsium bakteri yang paling efisien, serta desain sistem wetland yang optimal untuk setiap jenis limbah. Bioremediasi bukan sekedar teknologi pengolahan limbah. Ia adalah wujud nyata dari upaya manusia menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kelestarian alam. Setiap hari kita menghasilkan limbah yang kalau dibiarkan bisa mencemari air, tanah, dan bahkan kembali mengancam kehidupan kita sendiri. Nah, disinilah bioremediasi berperan dengan memanfaatkan kekuatan alam seperti sistem construct wetland dan bantuan mikroorganisme alami. Proses ini mampu mengubah limbah berbahaya menjadi air yang lebih bersih dan aman bagi lingkungan. Menariknya, bioremediasi bukan tentang memaksa alam bekerja untuk kita, tetapi tentang berkolaborasi dengan alam, memberi kesempatan bagi mikroba dan tanaman untuk melakukan apa yang mereka paling ahli lakukan, yaitu memulihkan keseimbangan bumi. Melalui penerapan teknologi bersih, kita melangkah menuju masa depan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Sekian. Jadi, Kapa. apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.